got so. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 6 MCKA, kelompok 5 mata kuliah Etika Bisnis yang beranggotakan 1. Ani Purwaningsih dengan NIM 215504411, 2. Elsa Oktaviana dengan NIM 215504457, 3. Nur Hasanah dengan NIM 215504561. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah Etika Bisnis yang diampu oleh Ibu Yunisti Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pelanggaran yang terjadi di perusahaan atau bisnis. Nah, kelompok kami mengambil topik berkaitan dengan pelanggaran etika bisnis di PT Unilever, di mana nanti kami akan membahas tentang profil bisnisnya, kronologi pelanggaran, konsekuensi, dan kesimpulan. Tapi sebelumnya kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Etika adalah istilah filosofis yang berasal dari ethos, kata Yunani yang berarti karakter atau custom. Definisi erat dengan kepemimpinan yang efektif dalam organisasi. Dalam hal ini berkonotasi kode organisasi menyampaikan integritas moral dan nilai-nilai yang konsisten dalam pelayanan kepada masyarakat. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah respons sosial atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk berbagai kegiatan. Menurut Yusuf Wibisono, Corporate Social Responsibility adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas tempat atau masyarakat luas dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Profil perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk rumah tangga sejak tahun 1933. Perusahaan mereka dibagi menjadi dua segmen, yaitu Home and Personal Care dan Nutrition and Ice Cream. Saat ini Unilever memiliki 149.000 karyawan di seluruh dunia dan 400 merek di lebih dari 190 negara. Kronologi pelanggaran CSR. Pada tahun 2014, salah satu pemasok bahan baku untuk produk Unilever, yaitu minyak kelapa sawit dari PT Smart Tbk, yang mendapat laporan dari Densus bahwa adanya pelanggaran perluasan lahan perkebunan sawit yang mengakibatkan perusakan hutan. PT Unilever Tbk ini akhirnya terlibat dalam kasus pencemaran lingkungan yang dampaknya dari penyalahgunaan sumber daya dan energi serta pembuangan limbah cair dan sampah sembarangan di lingkungan sekitar yang juga disebabkan oleh kerusakan hutan. Konsekuensi. Berdasarkan kasus ini, pihak Unilever dikenakan sanksi pencemaran lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dituntut untuk lebih memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dalam proses produksinya. Rafid Mandana 2014. Sehingga PT Unilever dituntut oleh penduduk di kota tersebut yang menyebabkan PT Unilever ini memiliki reputasi yang sangat buruk dan menyebabkan sebuah turunnya nilai perusahaan dikarenakan penduduk atau customer di kota tersebut memutuskan untuk enggan membeli produk dari PT Unilever dikarenakan kecerobohan yang dilakukan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kesimpulan dan penanganan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan kontribusi yang baik bagi semua pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasionalnya. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan mencakup dari pihak internal dan juga pihak eksternal. Pada pihak internal, perusahaan bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan yang berfungsi sebagai fasilitas untuk menarik investor. Sebaliknya, pada pihak eksternal, perusahaan bertanggung jawab pada konsumen yang menginginkan mutu kualitas yang terjamin demi mempertahankan produknya. Para investor biasanya lebih berminat pada perusahaan yang memiliki image yang baik di masyarakat, karena semakin baiknya citra perusahaan berarti semakin baik pula loyalitas konsumen terhadap perusahaan tersebut. Adanya kenaikan loyalitas konsumen yang semakin tinggi, maka akan berdampak pada penjualan perusahaan yang juga akan meningkat, sehingga nilai perusahaan juga ikut meningkat.